Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, fa amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membimbing hati kita sehingga dengannya kita mampu menggerakkan langkah kaki kita untuk duduk dalam majelis ini. Tidaklah kita duduk di sini kecuali karena bimbingan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita bisa duduk dalam majelis ilmu kecuali itu adalah bukti kasih sayang Allah kepada kita. Karena apabila Allah sayang kepada seorang hamba, Allah bukan menambahkan baginya harta, karena harta itu adalah ujian, fitnah. Apabila Allah sayang kepada seorang hamba, Allah bukan menambahkan baginya usia, karena segala usia itu telah ditentukan. Tidak akan dikurangi dan tidak akan ditambah. Tapi apabila Allah sayang kepada hamba, Allah akan menambahkan baginya ilmu agama. Karena cuma ilmu ini yang nanti akan ditanya di dalam kubur. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dalam kitab sahihnya Abu Dawud. Nabi SAW bersabda, apabila seorang mukmin meninggal dunia, maka datanglah dua malaikat ke dalam kuburnya dan bertanya, Man Rabbuka? Siapa nama Rabbmu? Dia menjawab, Allahu Rabbi, Allah adalah Rabb saya. Kemudian ditanya lagi, Wa ma dinuka? Apa dinmu? Kata dia, Al-Islamu dini, Islam adalah din saya. Wa man hadzal rajul ba'atsa fikum? Siapa laki-laki yang diutus ke tengah-tengah kalian ini? Kata dia, huwa Rasulullah. Dia adalah Rasulullah. Wa ma yudrika? Apa yang engkau pelajari selama hidup? Kata dia, qara'tul kitab Allah fa amantu bihi. Saya belajar kitab Allah kemudian saya beriman dengannya, maka orang ini beruntung. Tidak ditanya ilmu fisika yang dia dapat nilainya cum laude, ilmu kimia, ilmu biologi, ilmu sains, ilmu bisnis, gak ada yang ditanya di akhirat. Gak ada yang ditanya di kubur. Yang ditanya, wa ma yudrika? Apa yang engkau tahu? Apa yang engkau pelajari? Apa yang engkau fahami? Jawaban yang benar cuma satu. Qara'tu kitab Allah. Saya belajar kitab Allah, Al-Quran. Fa'amantu bihi. Lalu saya beriman dengannya. Maka kata Nabi, Allah menyuruh para malaikat untuk menghadirkan untuk orang ini tempat tidur dari tempat tidur surga. Kemudian dibukakanlah pintu surga, sehingga dia merasakan hawa yang sejuk dari angin surga. Kemudian bumi itu menjadi lapang baginya sejauh matanya memandang. Maka dia pun tidur dalam kenyamanan sampai hari kiamat. Makanya, kalau Allah sayang kepada seorang hamba, Allah akan dudukkan hamba itu di dalam majelis-majelis ilmu. Majelis ilmu itu definisinya majelis yang di dalamnya orang menambah iman, mentajdid, memperbaharui iman, bukan menambah lalai, bukan menambah ketawa, bukan menambah lahun, sia-sia, tetapi menambah iman, tajdid, dicas imannya. Itu baru namanya majelis ilmu. Orang yang paling sedikit ketawanya dalam majelis, itulah yang banyak dapat kebaikannya. Ulama yang paling sedikit membuat guyon dalam satu majelis ilmu, ulama itulah yang paling banyak memberikan hikmah. Makin banyak guyonnya, makin sedikit hikmahnya. Kenapa? Sesuai dengan firman Allah di surat Luqman. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Di antara manusia ada yang membeli ucapan yang sia-sia tanpa ilmu, sehingga dia menjadi tersesat dan menyesatkan orang dari jalan Allah, dan bagi mereka ada azab yang muhin, yang menghinakan. Makanya, majelis yang paling baik itu di antara majelis ilmu yang paling sedikit ketawanya sebetulnya. Walaupun umat Islam di Indonesia ini lebih berminat kepada yang lebih banyak ketawanya.
Dan sukses gagalnya suatu majelis ilmu tidak dinilai dari sedikit dan banyaknya orang yang datang. Jadi nggak bisa kita misalnya nanti di akhir tahun mengevaluasi acara, oh ternyata yang datang sedikit sehingga kita tiadakan saja. Ini bukan ukuran sukses dan gagalnya dakwah. Seandainya sukses dan gagalnya dakwah diukur dari banyaknya peserta, Nabi Nuh itu seharusnya lebih gagal. 950 tahun yang masuk Islam tidak sampai dari 100 orang. Menunjukkan sedikit sekali. Nabi Idris lebih sedikit lagi. Nabi Ayub sangat sedikit. Nabi Ibrahim cuma bertiga. Ibrahim, Sarah, Lut. Di Irak bertiga baru pergi ke Palestina. Di Palestina nanti nambah satu, Hajar. Itu juga istrinya. Udah gitu nambah dua, Ismail dan Ishak itu juga anaknya. Nggak banyak umatnya. Makanya kata Nabi, di antara Nabi-Nabi Allah itu ada yang umatnya satu, ada yang umatnya dua. Memangnya mereka gagal? Allah nggak pernah menyebut mereka gagal. Karena memang kecenderungan manusia itu senang kepada senda gurau, senang kepada lab, permainan dan sia-sia. Sehingga para anbiya ini tidak bisa menawarkan permainan dan kesia-siaan. Para anbiya ini nggak pintar guyon. Nggak ada para anbiya yang jago dalam berguyon, itu nggak ada. Seandainya para anbiya hidup di Indonesia, mungkin pengikutnya lebih sedikit daripada ustadz-ustadz yang terkenal. Kenapa? Karena mereka nggak menawarkan guyon dan senda gurau. Yang datang kepada mereka benar-benar orang mencari kebenaran dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang lainnya mencari kesenangan dan kesia-siaan. Makanya yang paling sedikit guyonnya, walaupun ini nggak saklek, tapi kebiasaannya yang paling sedikit guyonnya, yang paling banyak hikmahnya. Yang paling banyak guyonnya, yang paling sedikit hikmahnya. Mau milih duduk di dalam majelis mana? Majelis hikmah atau majelis lahun? Majelis guyon ataupun sia-sia. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah ingin berikan dia kebaikan, Allah buat dia faqih, mengerti dalam urusan agama. Halal, haram, perintah, larangan, wajib, dan yang dilarang, yang disuruh tinggalkan. Ini semuanya adalah fikih dalam agama. Ada fikih besar, namanya akidah. Ada fikih kecil, namanya ibadah dan muamalah. Maka orang yang paling disayang oleh Allah adalah orang yang paling mengerti tentang akidah, ibadah, dan muamalah. Menurut konsep Al-Quran dan hadis. Kalau dia tidak mengerti, ini saya sudah sesuai Al-Quran atau hadis atau belum, berarti dia tidak dapat kebaikan, walaupun hartanya berlimpah. Walaupun jabatannya itu tinggi, walaupun pengikutnya itu banyak. Kalau dia nggak ngerti halal dan haram, atau dia tidak mengerti mana yang sesuai dengan Al-Quran, mana yang bertentangan, berarti dia belum dapat banyak kebaikan. Karena kebaikan itu bukan harta. Seandainya harta itu kebaikan, Allah nggak mau ngasih harta kepada orang kafir. Karena Allah nggak mau ngasih kebaikan kepada orang kafir. Seandainya jabatan itu kebaikan, Allah nggak mau ngasih jabatan itu kepada orang kafir. Seharusnya harta itu diberikan kepada orang mukmin saja. Dan yang paling kaya seharusnya orang mukmin. Tapi Bilal miskin. Abu Hurairah miskin. Ammar bin Yasir miskin. Abdullah bin Mas'ud miskin. Umar bin Khattab miskin. Ali bin Abi Thalib sangat-sangat miskin. Seandainya harta itu kebaikan, Allah akan kasih sebanyak-banyaknya kepada kaum mukmin. Tapi kenapa dikasihnya kok ke Qarun? Berarti harta itu bukan kebaikan menurut Allah, hanya ujian saja, hanya perhiasan saja. Seandainya jabatan itu adalah kebaikan, maka semua orang mukmin itu punya jabatan. Tetapi sedikit dari mereka yang dapat jabatan itu pun ujian bagi mereka. Kenapa malah yang diberikan jabatan yang banyak itu kepada orang kafir? Namrud, Haman, Fir'aun. Nabi yang seperti itu atau di atas itu cuma satu, yaitu Nabi Sulaiman. Yang lain bukan raja, orang-orang biasa. Bahkan Nabi Daud, gimana cerita Nabi Daud bisa mengalahkan Jalut, Goliat? Nabi Daud itu kan nggak terkenal awalnya. Masih anak-anak di bawah usia remaja. Ikut berperang karena disuruh sama ayahnya untuk melayani dua kakaknya yang berperang. Jadi dia bukan mau melawan Jalut, tapi dia ikut untuk mempersiapkan makanan bagi kedua kakaknya yang berperang. Untuk mempersiapkan bekal bagi kedua kakaknya. Dia ikut bertiga mereka. Kakaknya berdua, dia sendiri. Dia yang nyiapin segala kebutuhan kakaknya. Pas sampai di medan perang, Jalut ngajak duel. Siapa di antara kalian yang berani? Tidak ada yang berani satupun. Jalut orangnya gede.
Jangankan manusia orang biasa, pemimpin mereka yang waktu itu terkenal tinggi, namanya Talut, dari kata tol itu tinggi. Talut, pemimpin kaum muslim waktu itu, tidak mau melawan Jalut, karena terkenal Jalut ini luar biasa tangguhnya. Sehingga semuanya diam. Ketika melihat kaum muslimin diam, Izzah Daud muncul. Malu-maluin kalau kita diam ditantang sama Jalut. Masa diam aja? Akhirnya dari belakang dia, saya yang berani. Anak kecil. Orang-orang semuanya, Daud, kamu jangan bunuh diri segala macam. Kamu masih panjang masa depan segala. Enggak, saya akan lawan. Pakai apa? Enggak pakai pedang, enggak pakai tombak, pakai ketapel. Cuma ketapel biasa, ketapel anak-anak Palestina. Dia hadapin Jalut yang lebih gede, sementara Daud masih kecil. Kemudian karena dia lincah, sekali dia loncat, dia ketapel, pas di titik vitalnya Jalut, langsung tumbang satu kali ketapel. Sejak saat itulah akhirnya Daud terkenal. Jadi bukan raja besar, baru setelah itu jadi raja, kemudian diturunkan kepada anaknya Sulaiman. Seandainya kerajaan itu adalah nikmat yang besar, Allah udah kasih kepada semua orang yang beriman. Makin soleh makin banyak hartanya, makin soleh makin naik jabatannya. Justru sebaliknya, banyak orang-orang soleh baru dapat jabatan sebentar sudah dikudeta. Seperti misalnya Presiden Mursi di Mesir. Luar biasa, walaupun kita nggak bilang beliau ini ahli surga karena Allah yang maha tahu, kita nggak bilang beliau ini maksum, cuma Nabi yang maksum, tapi dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin di zaman kita sekarang, ini soleh banget. Gimana nggak soleh? Presiden pertama yang hafiz Al-Quran adalah Muhammad Mursi. Kalau Perdana Menteri pertama yang hafiz Al-Quran adalah Ismail Haniyeh, yang dari Palestina. Dua-duanya itu dari Ikhwanul Muslimun. Pertama, Perdana Menteri hafiz pertama di dunia adalah Ismail Haniyeh. Ahmadinejad nggak hafiz, cuma kesannya itu dia merakyat, kan banyak sekarang yang kesan-kesannya merakyat kan ya. Dulu udah sebelum di Indonesia udah ada Ahmadinejad tuh. Terus Mursi presiden pertama yang hafiz Al-Quran. Tahu kenapa dia dikudeta oleh orang-orang liberal seperti Asisi? Salah satunya adalah dia mau buat Dustur Jadid. Dustur Jadid ini istilah nasionalis, bukan istilah Islam, tapi muatannya Islam banget. Apa Dustur Jadid? Salah satu poinnya adalah tidak boleh lagi orang, telanjang di Hurghada. Hurghada itu Balinya Mesir, yang biasanya para bule-bule itu telanjang di sana. Dibuat Dustur Jadid, undang-undang baru dari presiden, kayak keputusan presiden gitu, bahwa di sana tetap harus menggunakan pakaian walaupun tidak seperti biasanya, tapi lebih sopan daripada yang biasanya, daripada yang biasa telanjang di sana. Ternyata coba nanti, tapi nggak usah dicari di YouTube deh. Di YouTube itu banyak, atau kita baca di koran-koran berbahasa Arab atau berbahasa Inggris, itu cewek-cewek Mesir yang dibayar oleh orang-orang liberal, pelacur-pelacur itu pada berjalan di sepanjang jalan dekat Mahkamah Agung Mesir, tidak pakai apapun, sehelai benang pun nggak. Itu 2 tahun yang lalu sebelum terjadi kudeta. Sengaja mereka telanjang rame-rame di depan jalan, lebih parah daripada orang barat, untuk protes terhadap Dustur Jadid. Undang-undang barunya Mursi yang melarang orang telanjang. Kalau di Turki kenapa sekarang rame-rame? Gara-gara dibuat undang-undang tentang penertiban miras. Penertiban khamar. Nggak dibilang haram, ditertibkan, cuma boleh minum di sini, di lokalisasi. Itu ramenya dibuatlah isu baru, isu tentang go green, bahwa si Erdogan menebang pohon-pohon di taman kota segala macam. Itu masalah kecil, tapi dibesar-besarkan untuk menjatuhkan Erdogan gara-gara dia mulai ke arah Islam. Miras nggak boleh. Padahal urusan miras ini undang-undangnya undang-undang Eropa, bukan undang-undang Turki sendiri. Dia ngikutin undang-undang Eropa. Ini semuanya, seandainya kekuasaan itu adalah, atau harta itu adalah nikmat, Allah udah kasih. Tapi ternyata itu ujian. Baru dikasih setahun, dikudeta, sekarang di penjara lebih dari 1.000 orang, dan tanpa disidang, hanya langsung diketuk palu, hukuman mati. Gak pakai sidang, gak dihadirkan satu orang pun, langsung dihukum. Yang mau dihukum mati itu 90%-nya hafiz Al-Quran. Dan bahkan ada guru saya di situ yang kemarin juga udah ada satu yang syahid. Insya Allah mudah-mudahan namanya Syekh Profesor Dr. Abdurrahman Uwais, ulama tafsir. Dan saya pernah kirimkan fotonya, itu luar biasa, atau pernah saya taruh di DP saya foto beliau, ulama yang sangat lembut. Ini yang mau dihukum mati? Kata ulama Salafi yang ada di Mesir, wahai Asisi, engkau akan tanggung dosa mereka semua nanti di akhirat. Orang yang matinya terbunuh, dosanya udah habis, dikasih ke pembunuh. Si pembunuh
akan masuk neraka dengan dosa orang lain. Bagi mereka, itulah nikmat Allah. Itulah nikmat Allah. Nikmat Allah itu bukan dikasih banyak harta, tetapi ketika diterima taubatnya, diterima Islam dan imannya, ditambahkan hidayah baginya, diterima amal solehnya, itulah nikmat Allah bagi orang yang beriman. Harta, seandainya ada nilai sedikit saja, Allah nggak mau ngasihnya kepada orang kafir. Seandainya dunia ini bernilai sedikit saja, Allah nggak mau ngasih dunia ini sedikit pun kepada orang kafir. Allah, kalau bahasa orang Jawa, moh. Apa moh? Enggan banget, nggak mau sedikit pun ngasih kepada orang kafir. Kenapa? Karena ada nilainya. Tapi karena dunia ini, kata Nabi, lebih rendah daripada sebelah sayap nyamuk, makanya orang kafir ada harta, jabatan. Karena nilai dunia ini lebih rendah daripada sebelah sayap nyamuk. Coba, nyamuk aja, nggak usah sebelah sayapnya. Dengan nyamuk-nyamuknya, taruh di timbangan digital. Berubah angka nolnya? Jadi 1 atau 2? Nggak sama sekali, tetap 0. Itu nyamuk. Apalagi sebelah sayapnya ditaruh. Nggak berasa sama sekali. Baru berasa sebelah sayap nyamuk ditaruh situ sama 1 kilogram. Misalnya buah baru jadi 1 kilo. Tapi kalau sebelah sayap nyamuk doang nggak berubah. Saking rendahnya dunia. Bahkan lebih rendah daripada sebelah sayap nyamuk. Sehingga pantas jika orang kafir itu dapat sebagian dunia. Karena Allah melihat itu sesuatu yang biasa aja. Bahkan Nabi pernah bersama para sahabat melewati satu jalan dan di jalan itu ada bangkai onta. Onta yang udah dipotong telinganya. Onta yang udah dipotong telinganya itu kalau di Arab itu namanya onta sial. Onta yang kena MERS. Onta sial sehingga dipotong telinganya. Nah, ketika onta itu dipotong telinganya, hidup aja nggak ada yang mau ngambil. Nggak ada yang mau minum susunya, tidak ada yang mau makan dagingnya, tidak ada yang mau menungganginya. Kenapa? Dianggap pembawa sial. Ini onta yang dipotong telinga, itu tradisi Arab jahiliyah. Ini bukan hidup, udah jadi bangkai coba. Dipotong telinga, jadi bangkai, udah busuk, udah banyak belatung. Lewatlah Nabi. Para sahabat menutup wajah mereka. Kata Nabi, siapa di antara kalian yang mau membeli onta ini? Siapa di antara kalian yang mau membeli bangkai ini? Kata para sahabat, ya Rasulullah, jangankan bangkai, hidup pun kami nggak mau membelinya, gratis pun kami nggak mau. Kenapa? Itu unta yang sudah dipotong telinganya, gratis saja kami nggak mau, apalagi udah dibangkai, apalagi beli pula. Kata Nabi, sesungguhnya dunia di mata Allah lebih rendah daripada bangkai ini di mata kalian. Kalau kalian menganggap bangkai ini hina, sesungguhnya dunia di mata Allah lebih hina dari bangkai ini. Terus kita nggak boleh memiliki dunia, boleh, tetapi jangan mengukur rahmat Allah itu dari dunia. Itu salah. Kalau kita mengukur Allah sayang nggak sayang sama kita itu lewat kaya dan miskin. Berarti Allah nggak sayang ya sama para sahabat karena sebagian besar sahabat itu miskin. Bahkan Masjid Nabawi di masa mereka terbuat dari pelepah kurma biasa. Kalau mereka sujud, di jidat mereka itu banyak debu karena sujudnya di atas tanah. Berarti Allah lebih sayang ke kita dong dengan karpet yang tebal-tebal seperti ini, dengan ini udah kayak bulan purnama entah berapa biji. Berarti lebih sayang ke kita. Buktinya Allah katakan kepada mereka, radhiyallahu anhum, Allah ridho sama mereka. Allah cinta kepada mereka. Berarti Allah kalau sayang kepada hamba itu bukan dikasih harta saja. Kasih harta itu ada yang dikasih, ada yang ditahan. Yang ditahan berarti Allah ingin menyelamatkan dia. Yang dikasih berarti Allah ingin menguji dia. Tapi kita kan minta diuji ya. Ya Allah, beri saya harta yang banyak. Berarti dalam bahasa lain, ya Allah ujilah saya sebanyak-banyaknya kan? Bahasa lainnya gitu. Belilah saya harta yang berlimpah. Rizqan wasi'an kan doa kita? Bukan rizqan halalan thayyibah, tapi rizqan wasi'an. Rizki yang luas. Bahasa dalam kurungnya, ya Allah, ujilah saya seluas-luasnya. Kita menguji gitu. Ada yang bahkan stres pengen diuji oleh Allah. Gimana? Ya Allah, jadikanlah saya anggota legislatif. Saya siap diuji oleh Allah dengan diberikan amanah. Amanah itu seharusnya ditangisi, bukan disyukuri. Sehingga kalau kita nggak dapat, disyukuri, bukan ditangisi. Sebaliknya, orang kita dapat amanah, tasyakur bin ni'mah. Nggak dapat amanah, nangis sampai masuk rumah sakit jiwa. Sebaliknya harusnya, ketika dapat amanah, masuk rumah sakit jiwa. Kenapa masuk rumah sakit jiwa? Saya takut pada Allah, kan bagus tuh. Ini orang yang benar. Terus kalau nggak dapat, alhamdulillah nggak dapat, berarti dia orang yang benar. Kita sebaliknya malah. Nggak dapat masuk rumah sakit jiwa, dapatnya jingkrak-jingkrak. Karena menganggap itu sebagai nikmat, bukan sebagai ujian dan amanah. Makanya ketika Umar dimintai kesediaan menjadi khalifah Abi Bakar, kalau Abu Bakar itu kan khalifah
Rasulullah. Umar itu khalifah Abi Bakar. Maka Umar marah-marah. Kalian jangan macam-macam, jangan membawa saya ke neraka. Kalian pergi sendiri masuk surga, kalian tinggalkan di sini dalam keadaan diberikan beban yang sangat banyak sehingga saya masuk neraka. Saya nggak mau ikut musyawarah, saya pergi aja. Dia nggak mau ikut musyawarah. Tiba-tiba semuanya udah melantik Umar. Umar datang marah-marah. Kenapa kalian lantik saya tanpa persetujuan dari saya? Nangis-nangis semalaman di rumahnya. Kenapa? Padahal kan jadi presiden. Kalau kita kan tasyakur luar biasa tuh. Terima kasih apa segala macam ya. Mohon doa restu. Mohon doa restu supaya diuji. Mohon doa restu wahai rakyat semuanya agar saya diuji oleh Allah. Enggak, mana ada orang yang waras seperti itu? Bukan ulul albab. Walaupun enggak semua mereka seperti itu. Ada yang juga niatnya ikhlas. Tapi kan kita berbicara kepada orang yang mencari hanya semata-mata mencari dunia dari urusan itu. Bukan orang yang ikhlas berdakwah. Makanya ini sebetulnya masih prolog. Yang kita ingin sampaikan apa? Bahwa duduknya kita di sinilah yang disebut dengan nikmat. Bukan ketika kita pulang dari suatu pekerjaan, dapat untung besar, itu bukan nikmat. Itu adalah ujian ataupun perhiasan. Sebaik-baiknya itu bukan ujian. Sebaik-baik dunia itu ya disebut dengan perhiasan zinah. Atau yang lebih sejati lagi, memang dunia itu fitnah ujian. Makanya janganlah dunia itu memperdaya kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa salat berjamaah, itu nikmat. Kita bisa duduk dalam majelis ilmu, itu baru nikmat. Kita bisa berangkat umroh, itu baru nikmat. Kita bisa tilawah Al-Quran, itu baru nikmat. Kita bisa zikir, itu baru nikmat. Kita bisa bangun malam, itu baru bernikmat. Kita bisa bermanfaat bagi orang lain, itu baru nikmat. Tapi kalau banyak harta justru membuat mudarat, makin banyak harta, makin nambah mubazir, makin banyak kan biasanya orang yang berkelimpahan lah yang mubazir kan ya. Kalau cuma berkecukupan atau kekurangan gimana mau mubazir? Apa yang mubazirin? Justru mubazir itu terjadi pada orang yang berlimpah hartanya. Kalau orang nggak berlimpah gimana mubazir? Misalnya nih, kita berdua lagi di jalan, makanannya cuma 1 bungkus, mubazir nggak? Bahkan sebutir beras nasi pun nggak ada yang tersisa. Makan nasi padang misalnya, cuma dikasih telur sama kuah campur aduk, kan nasi padang suka gitu tuh. Bungkus. Kita makan bertiga di jalan, lapar lagi dari pagi belum makan, makanya jam 4 sore itu gimana? Kan habis semuanya, nggak ada mubazir. Coba, kita uangnya banyak, belinya bukan bungkus, kita langsung duduk di warung padang yang berlimpah 1 meja banyak, kita coel, akhirnya kita ambil nasi banyak, akhirnya nggak habis. Justru mubazir itu terjadi pada orang yang berlebih, bukan pada orang yang kekurangan. Makanya bisa jadi keberlimpahan itu ujian, kekurangan itu rahmat. Bisa jadi. Walaupun ketika kita diberikan itu nanti respon kita beda-beda ya. Tergantung tingkat keimanan. Saya juga belum jamin kalau dikasih kekurangan akan tersenyum. Kalau dikasih keberlimpahan akan cemberut. Mungkin sebaliknya, dikasih kekurangan cemberut, dikasih keberlimpahan tersenyum. Padahal di balik keberlimpahan itulah ada dosa. Di balik kekurangan itulah ada sifat mulia. Makanya duduk dalam majelis ilmu itu perlu kita syukuri terus. Supaya Allah menambah lagi ilmu kita. Lain syakartum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambah. Kalau kita bersyukur, duduk di sini. Selasa depan Allah tambah lagi. Hari yang lain Allah tambah lagi. Kalau kita menganggap ini hanyalah sesuatu yang, daripada gak jelas mau kemana, ya udahlah duduk nganggur, ngisi waktu luang, ini belum terlalu ikhlas. Baru setengah hati. Jadi kita sengaja datang nih, alhamdulillah, jauh-jauh. Janganlah kita sia-siakan majelis ini hanya dengan hal-hal yang sifatnya lalai. Tapi kita saling mengingatkan, membaca Al-Quran, membaca hadis. Nanti pasti ditanya oleh malaikat, wa ma yudrika, apa yang kamu pelajari selama di dunia? Kita bisa menjawab, qara'tul Quran fa'amantu bihi. Qara'tu kitab Allah fa'amantu bihi. Saya belajar Al-Quran, lalu saya beriman. Nama siapa kamu belajar? Sama Hanan Ataki. Mana dia sekarang? Udah sekitar 10 tahun lebih duluan meninggal daripada saya. Oh, dicarilah. Oh, kamu ya yang ngajarin dia. Iya. Nambah pahala kan. Jadi, ini artinya kebaikan yang kita bawa nanti ke kubur. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Kita akan mengambil nasihat malam ini dari kisah seorang sahabat. Al-Qasas wal Ibrah. Kisah-kisah dan pelajaran. Nah, kisah kita malam ini adalah kisah tentang seorang sahabat yang biasa-biasa saja. Karena kalau saya kisahkan sahabat yang luar biasa, kita suka
berpikir, itu mah Abu Bakar, itu mah Ali, itu mah Aisyah, terlalu tinggi untuk kita. Sekarang kita ambil yang biasa-biasa saja dah. Sahabat yang kalau kita lihat di antara para sahabat, dia bukan yang paling terkenal, bukan yang paling soleh, bukan yang paling banyak amalnya, tetapi dia disebutkan kisahnya berkali-kali dalam Al-Quran. Walaupun namanya nggak disebutkan dalam Al-Quran, tapi kisahnya disebutkan berkali-kali dalam Al-Quran, menunjukkan bahwa walaupun dia biasa-biasa aja, Allah tetap perhatian kok sama orang yang biasa-biasa aja. Jadi jangan berpikir Allah cuma perhatian sama orang yang luar biasa, itu mah guru. Guru mah cuma perhatian sama yang ranking 1 sampai ranking 3. Sisanya dia nggak perhatian. Lo memang bodoh misalnya. Kalau yang ranking 1, apa sayang, apa? Saya yang bodoh-bodoh. Bukan yang bodoh-bodoh, yang biasa-biasa aja. Saya pernah kapok soalnya. Saya kan pakai kacamata, dikira pinter kan? Kan kata orang yang pakai kacamata itu pinter katanya. Nah, saya duduknya di barisan paling depan lagi di kelas. Pas guru KKN masuk, dia pikir saya ranking 1 di kelas itu. Wah, dia senang sama saya. Coba kamu maju ke depan. Karena gurunya senang, saya juga jadi senang pelajarannya, pelajaran matematika. Setiap kali saya maju ke depan, saya jawab bisa. Dia makin yakin saya ranking 1 di kelas. Pas sudah sekitar sebulan, dia tanya, kamu yang ranking 1 ya? Enggak Bu, saya ranking 10. Terus ranking 1 mana? Yang ranking 1 diam-diam aja di belakang tuh. Dia udah biasa maju, biar giliran saya deh. Kasihan mungkin ya nggak pernah maju ke depan. Jadi biar saya giliran yang maju ke depan. Pas dia tahu saya bukan ranking 1, udah biasa-biasa aja. Nggak pernah lagi disuruh maju ke depan. Akhirnya saya pun jadi malas belajar pelajaran itu, jadi nilainya jelek lagi. Ini nyalahin guru. Artinya analoginya gitu. Allah itu bukan cuma perhatian sama orang yang hebat, yang amal solehnya luar biasa. Bahkan kepada orang yang biasa-biasa pun Allah perhatian. Baik dia yang ibadahnya luar biasa ataupun yang lagi belajar sedikit demi sedikit, Allah perhatian. Allah tetap kasih rahmat. Walaupun lahum darajatun 'inda rabbihim. Mereka bertingkat-tingkat kan di sisi Allah, nggak sama. Tapi tetap yang di bawah pun Allah perhatikan. Buktinya orang yang terakhir kali masuk surga pun Allah kasih surganya seluas 10 kali kerajaan bumi. Berarti Allah tetap memberikan kebaikan kepada setiap hambanya. Ini kisah seorang sahabat yang biasa-biasa saja, tapi dapat perhatian dari Allah luar biasa. Namanya Wahsy. Tahu siapa Wahsy? Dia terkenal dengan istilah Qatilu Hamzah. Pembunuh Hamzah. Yang disewa oleh istrinya Abu Sufyan, Hindun. Siapa yang bisa membunuh Hamzah, maka kalau dia budak akan dimerdekakan. Dan diberikan harta yang berlimpah, termasuk perhiasan pribadinya Hindun. Wahsy, sahabat dekatnya Bilal, cuma beda gaya berpikir. Kalau Bilal mencari kebenaran, Wahsy dulu mencari keuntungan. Dia nggak mau masuk Islam, kenapa? Nggak menguntungkan bagi dia, malah rugi. Gara-gara masuk Islam nanti jadi korban penyiksaan seperti Bilal. Makanya dia nggak mau masuk Islam. Sedangkan Bilal mencari kebenaran, walaupun itu merugikan dalam pandangan orang lain. Sehingga dia ketika tahu Muhammad itu Nabi dan mengajarkan akhlak yang mulia, Bilal langsung salah satu di antara 10 orang yang pertama masuk Islam. Di antara 10 orang yang pertama masuk Islam, salah satunya bernama Bilal bin Rabah. Langsung masuk Islam. Walaupun resikonya akan disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Tapi Wahsy beda dengan Bilal. Bilal, hidup kita ini udah susah. Kan banyak orang gitu ya. Ngomongnya tuh pesimis gitu. Banyak di zaman kita juga. Hidup kita ini udah susah, nggak usah cari-cari susah lagi. Hidup kita ini udah melarat, nggak usah nambah-nambah masalah. Jadi budak aja udah susah. Apalagi harus masuk Islam. Lebih terancam lagi. Udahlah, kamu nggak usah macam-macam. Kamu nggak sama dengan mereka. Mereka itu orang-orang Quraisy, mereka itu orang Arab, mereka itu punya kerabat yang bisa melindungi mereka. Nah kita negeri kita jauh di Ethiopia, Habasyah. Kita budak, gak punya siapa-siapa. Kalau kita sampai ketahuan masuk Islam, habislah kita. Kamu gak usah cari masalah. Kata Bilal, saya punya Allah. Saya punya Allah. Persis seperti kata Umar, kalau kamu merasakan dunia ini sempit, jangan bilang, wahai dunia, saya punya masalah. Wahai Allah, saya punya masalah yang besar. Tapi bilang, wahai masalah, saya punya Rabb yang maha besar. Cuma kadang seringnya kita lupa kayak gini nih. Termasuk saya pribadi. Kalau lagi ada masalah besar, kita, ya Rabbi, saya punya masalah yang besar, ya Allah, gitu ya. Kita memang butuh latihan sih untuk bisa jadi kayak gitu.
Termasuk ustadznya yang ngomong juga sama. Jadi bukan berarti saya udah paling soleh di antara kita, enggak. Hanya sedikit lebih tahu, sehingga saling mentransfer apa yang kita tahu. Mungkin yang paling soleh di antara kita, yang duduknya belakangan, di belakang, yang dia nunduk-nunduk aja, yang dia biasa-biasa aja kelihatan, ini entah siapa. Bisa jadi dia yang paling diridhoi oleh Allah, yang kita nggak kenal. Bisa jadi yang paling nggak soleh di antara kita, justru yang duduk di atas. Hanya tahu karena membaca, ya udah sampaikan ke jamaah, baca dari ulama, sampaikan ke jamaah, bukan yang paling soleh. Kan Bapak Ibu nggak kenal saya dalam keseharian, taunya cuma di mimbar. Coba tahu keseharian, misalnya ketemu dengan saya di mall, pakaian saya kayak gini? Atau saya foto sama istri misalnya pas kemarin dia ulang tahun, pakaian saya yang ada, earphone-nya kan, kaos di sininya ada earphone, jadi listen by your heart. Dengar dengan hati, jadi kaosnya tuh ada earphone. Ada yang kenal lagi Hana Taki? Siapa ya? Kok pangkling? Kata orang-orang. Ketemunya di jalan pangkling, nggak kenal karena pakaiannya udah nggak pakai sorban. Bisa jadi saya bukan yang paling soleh di antara kita. Tapi kan kita jangan tunggu orang soleh yang berbicara, karena bisa jadi orang soleh itu belum tentu yang paling banyak ilmu. Bisa jadi orang yang paling banyak ilmu belum tentu dia yang paling soleh kan ya. Ya udah cari aja ilmu dari para ulama yang disampaikan oleh orang-orang biasa. Ilmunya dari para ulama, tapi disampaikan oleh orang-orang biasa. Tapi kalau orang biasa ngomong atas nama pribadinya, gak usah dengar. Udah dia biasa, ngomong pula dengan nama pribadi. Ini kan salah besar. Tapi kalau dia orang biasa, seperti saya, bicara atas nama ulama, ayat, hadis, dan qaulul ulama, ini yang kita dengar adalah ucapan ulama. Nah, Wahsy itu orang biasa. Dia bilang kayak gitu sama Bilal. Bilal, gak usah cari masalah. Kata Bilal, saya berlindung kepada Allah dari semua kejahatan makhluk. Ternyata Bilal akhirnya disiksa luar biasa. Dan Wahsy terheran-heran dengan kesabaran Bilal. Kok kamu bisa sabar sekuat ini? Padahal yang saya tahu fisik kamu jauh lemah dibandingkan saya. Saya aja kalau disiksa gitu gak akan kuat. Wahai Bilal, kok kamu kuat? Apa yang membuat kamu jadi berubah, wahai Bilal? Kata Wahsy. Wahai Wahsy, kamu gak sadar Islam yang mengubah seseorang. Iman yang menjadikan seseorang kuat. Kata Wahsy, kamu benar, saya tidak akan pernah mengerti hal-hal yang kayak gini. Jadi Wahsy ini orangnya terlalu rasional dan simpel. Bilal berbicara dengan hati, melihat dengan hati, berpikir dengan hati, dengan iman. Kalau Wahsy, yang logis-logis aja lah, yang simpel-simpel aja. Gaya berpikir orang Indonesia banget. Yang penting kan makan. Emang tuntut ilmu di masjid, duduk di masjid, kita bisa makan? Emangnya dapat ceramah itu kita bisa pakai untuk makan? Kan gitu simpelnya orang berpikir. Hidup kita ini udah susah, gak usah disusah-susahin lagi dengan bicara tentang neraka lah, azab kubur lah, padang mahsyar lah. Hidup kita aja udah susah. Untuk makan aja susah, ngapain kita duduk dalam majelis ilmu, gak ada waktu. Ini kan cara berpikir orang yang sederhana, simple. Kalau di zaman sahabat dulu, Wahsy, tahu gimana terlunta-luntanya Wahsy? Karena dia berpikirnya terlalu simple, makanya dia gak termasuk yang Ahlu Badar dia gak dapat, Perang Uhud dia gak dapat, Perjanjian Hudaybiyah dia gak dapat, Fathu Makkah dia gak dapat, terus Muhajirin dia gak dapat, Ansor dia gak dapat, banyak yang gak dapat, walaupun akhirnya Allah menolong dia sehingga dia masuk Islam dan bisa membunuh nabi palsu yang paling luar biasa pengaruhnya, Musailamah Al-Kadzab. Ini berarti Allah tetap aja memperhatikan orang yang biasa. Jadi kalau kita merasa Wahsy banget, biasa banget, maka coba nanti kita bahas kisah Wahsy setelah sholat Isya, bagaimana Allah perhatian kepada orang yang biasa ini sehingga kita bisa mengambil ibrah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin kama dzakarahu adh-dzakirun al-akhyar. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin makhtalafa al-lail wan nahar. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala al-muhajirin wal ansar. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم
fattaqullaha mastata'tum. Walaqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar aw biman tahrumu 'alaihi nar ala kulli qaribin hayyinin sahlin. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Maukah kalian aku beritahu orang-orang yang tidak akan disentuh oleh api neraka, atau orang yang tidak akan masuk ke dalam api neraka? Mereka adalah setiap orang yang memiliki sifat qaribin hayyinin sahlin. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain disebutkan ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. Orang yang memiliki 4 sifat, yaitu sifat hayyin, sifat layyin, sifat qaribin, dan sifat sahlin. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, ada 4 sifat yang kita bisa ambil di dalam beberapa hadis tadi. Sifat yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri seorang hamba. Bahkan Nabi SAW sampai memberikan jaminan, siapapun yang memiliki 4 sifat ini, tahrumu alaihin nar. Api neraka tidak akan membakarnya, atau dia tidak akan mungkin masuk ke dalam api neraka. Sifat yang pertama adalah sifat hayyin. Kalau kita membaca di dalam Al-Quran, di antara ayat yang menjelaskan tentang sifat hayyin ini adalah Surat Al-Furqan ayat 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahman وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Sadaqallahul azim. Di antara ciri hamba Allah yang dicintai oleh Allah yang Maha Rahman adalah yamshuna 'alal ardi hauna. Orang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan haunan atau hayyinan. Haunan atau hayyinan, para ulama menerjemahkan adalah orang yang memiliki sifat tawadhu, rendah hati. Dan sifat rendah hati ini adalah sifat dasarnya seorang hamba. Bahkan kalau kita memberi judul terhadap ayat yang pertama turun kepada Nabi SAW, maka ayat yang pertama turun kepada Nabi itu ada 2 judul atau 2 tema besar. Tema yang pertama adalah tentang kebesaran Allah, dan tema yang kedua adalah tentang kehinaan seorang hamba. Itulah ayat yang pertama turun kepada Nabi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini ayat tentang kebesaran Allah. Khalaqal insan min 'alaq. Ini tentang kerendahan makhluk. Atau Iqra wa rabbukal akram, Allah yang maha mulia, alladzi 'allama bil qalam, yang maha tahu segala sesuatu dan mengajarkan ilmu kepada manusia. 'Allamal insan ma lam ya'lam, mengajarkan kepada manusia apa yang sama sekali mereka tidak tahu. Jadi kalau kita mau ngasih judul terhadap ayat atau wahyu yang pertama turun kepada Nabi SAW, ternyata
yang berhubungan dengan makhluk. Ayat yang pertama turun itu adalah ayat tentang tawadu, ayat tentang rendah hati. Rendah diri bahkan di hadapan Allah dan rendah hati di hadapan makhluk. Karena ini adalah sifat dasarnya seorang hamba. Tidak mungkin disebut hamba ketika dia meninggikan diri, menganggap dirinya mulia, menganggap dirinya di atas, menganggap dirinya tinggi. Karena dasarnya seorang hamba itu adalah rendah. Sehingga ketika seorang hamba meletakkan dirinya pada status yang Allah telah tempatkan dia, baru Allah akan memuliakan dia. Tidaklah seseorang bersedekah kecuali hartanya akan bertambah, dan tidaklah seseorang merendahkan dirinya kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Tapi sebaliknya, ketika seorang hamba menempatkan dirinya di posisi yang lebih tinggi, maka Allah akan menjatuhkan dia sebagaimana Allah menjatuhkan iblis. Ana khairum min, saya lebih baik daripada dia, kata iblis. Maka sejak saat itu iblis diusir dari surga dan dikutuk untuk selama-lamanya. Sifat rendah hati, bahkan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah identitas aslinya makhluk. Identitas aslinya hamba, dan inilah ciri hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hayyin. Kalau kita belajar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara contoh-contoh bagaimana Nabi menunjukkan hayyinan, sifat tawadu, rendah hatinya beliau kepada sesama, adalah kisah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di antara sahabat-sahabat Ahlu Sufah. Ahlu Sufah itu adalah istilah untuk segolongan sahabat yang miskin, yang mereka makan roti dari bahan yang kasar. Rotinya itu kasar dan keras, sehingga kalau ingin dimakan, roti itu harus direndam dulu dengan air baru bisa dimakan. Saking kasar dan kerasnya roti ini. Dan dalam bahasa Arab, ini diistilahkan dengan qadid. Ketika Nabi duduk di antara para sahabat miskin, lalu mereka menghidangkan roti-roti yang keras di hadapan Nabi, lalu mereka merasa tidak enak hati karena malu kepada Rasulullah, menganggap Rasulullah tidak pantas makan roti seperti yang mereka makan. Apa kata Nabi? Sesungguhnya saya adalah anak seorang perempuan yang biasa makan qadid. Sesungguhnya saya adalah anak seorang perempuan yang biasa makan qadid. Nabi ingin menempatkan dirinya sama dengan yang lain, sehingga yang lain tidak merasa canggung kepada beliau. Dan beliau mengatakan, saya sudah biasa makan makanan seperti ini dari dulu juga. Jadi kita sama. Akhirnya para sahabat merasa nyaman makan bersama Rasulullah SAW. Ini namanya hayyin. Tidak mencari perbedaan, tidak menganggap dirinya tidak pantas atau tidak level dengan orang lain, tetapi justru merendahkan diri sehingga menjadi sama dengan orang lain. Bahkan dalam riwayat yang lain yang mungkin ceritanya juga cukup terkenal, walaupun ulama memberikan judul yang berbeda-beda terhadap kisah ini, adalah kisah ketika Nabi bertemu dengan sekelompok penggembala ternak. Dan di Arab pada masa itu, yang menggembala ternak rata-rata bukan menggembala ternak pribadinya, bukan miliknya. Biasanya milik orang kaya digembalai oleh orang-orang miskin. Sama kayak Nabi dulu pernah menggembala ternak-ternak orang Mekah, bukan ternak beliau sendiri. Ketika Nabi duduk di antara para penggembala, maka Nabi menyampaikan, tidaklah Allah mengutus seorang Nabi, kecuali mereka pernah menggembala ternak. Kenapa Nabi mengatakan ini? Mungkin ada ulama yang memberi judul hadis ini dengan judul tentang karakter building, tentang leadership. Tetapi jangan lupa bahwa angle lain dari kisah ini adalah sesungguhnya Nabi mencari persamaan antara beliau dengan orang di sekelilingnya. Bahwa beliau mengatakan, tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali pernah menggembala ternak. Seolah-olah menggembala ternak itu adalah pekerjaan yang mulia. Dan membuat mereka tidak pesimis, tidak rendah diri di hadapan Nabi SAW. Ini adalah cara-cara cerdas Nabi SAW dalam menyampaikan akhlak, menunjukkan akhlak hayyin, rendah hati di antara para sahabat. Banyak lagi hadis-hadis yang luar biasa, kisah-kisah bagaimana Nabi rendah hati di antara orang lain, di antara para sahabat. Bahkan ketika Nabi SAW berbicara dengan anak kecil, maka Nabi akan jongkok supaya setara ukuran tubuh beliau dengan tubuh anak kecil. Tidak berbicara seolah-olah beliau adalah seorang atasan kepada anak kecil yang bekerja di rumah beliau, seperti Anas bin Malik. Ini bahasa-bahasa haynan,
orang-orang yang rendah hati di hadapan makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala seringkali mengingatkan manusia tentang sifat rendah hati dengan cara menyebutkan asal muasal penciptaan manusia. Hampir semua ayat tentang penciptaan manusia ada pesan moral tentang hainan, rendah hati di dalamnya. Tidakkah kalian perhatikan dari apa kalian diciptakan? Ada ayat diciptakan dari tanah, ada ayat diciptakan dari dua manusia, yaitu Adam dan Hawa. Ada ayat yang diciptakan dari setetes air yang hina. Ada ayat yang diciptakan dari segumpal darah. Intinya adalah kalian harus tahu diri bahwa kalian sebetulnya bukan siapa-siapa. Allah lah yang telah memberikan kepada kalian kehormatan dan kemuliaan. Intinya adalah rendah hati. Hampir semua ayat tentang penciptaan manusia ada pesan tentang rendah hati di dalamnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, di antara 4 sifat yang paling dicintai Allah kepada makhluk adalah hayyin, sifat rendah hati. Memandang orang lain sama dengan dirinya. Dan di antara makna sombong atau takabur adalah merendahkan orang lain dan menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua, hayyinin layyin. Layyin ini secara bahasa artinya bertutur kata dengan bahasa yang lemah lembut. Kalau kita memperhatikan bagaimana Islam bisa memadukan antara lemah lembut dengan ketegasan, ini menunjukkan betapa akhlak dalam Islam itu sempurna. Karena banyak orang yang tidak bisa memadukan dua hal ini, seolah-olah ketika bersikap lemah lembut, dia menjadi lemah. Dan ketika bersikap tegas, dia menjadi kasar. Padahal tegas dan kasar sesuatu yang berbeda, lemah dan lembut juga sesuatu yang berbeda. Layyin dan tegas, lemah lembut dan tegas, sesuatu yang bisa dipadukan. Karena dua-duanya akhlak yang mulia. Mustahil dua akhlak mulia itu tidak bisa dipadukan. Itu mustahil. Yang tidak mungkin dipadukan adalah akhlak mulia dan akhlak yang tercela. Maka kalau ketegasan kita sepakati sebagai akhlak mulia, pasti mungkin sekali untuk memadukan ketegasan dengan sikap lemah lembut. Bahkan salah satu ayat yang cukup jelas mengajarkan kepada kita tentang sikap lemah lembut dalam situasi apapun adalah ayat ketika Allah mentarbiyah, mendidik Musa dan Harun ketika mengutus keduanya untuk berdakwah kepada Firaun. Ketika Allah mengutus Musa dan Harun berdakwah kepada raja yang paling zalim yang pernah hidup di muka bumi, bukan hanya raja yang keras, yang kasar, bahkan raja ini pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Bukan hanya syirik, tapi dia mengaku sebagai Tuhan. Dia mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ketika Allah mengutus Musa dan Harun untuk berdakwah kepada raja yang paling jahat ini, apa kata Allah? Wa qula lahu qawlan layyinan. Dan ucapkanlah kepada dia ucapan yang lembut. Sebelum Musa disuruh untuk merevolusi Fir'aun, maka Musa diperintahkan lebih dulu untuk qula lahu qawlan layyinan. Kenapa Allah katakan demikian? Karena Allah tahu karakter hambanya yang bernama Musa. Kalau Harun mungkin agak tidak terlalu dikhawatirkan akan bersikap kasar. Karena Harun pada dasarnya punya sifat lemah lembut. Harun ini kalau di antara para sahabat mirip seperti Abu Bakar. Sedangkan Musa mirip seperti Umar. Memang terkenal dengan kerasnya terhadap kebatilan. Sehingga sebelum Musa bersikap keras atau tegas kepada Fir'aun, maka Allah memberi dia briefing. Memberi dia nasihat. Qula lahu qawlan layyinan. Katakanlah kalian berdua kepada dia ucapan yang lemah lembut. Dan perhatikan juga kisah Ibrahim ketika berdakwah kepada ayahnya. Begitu ayahnya marah-marah kepada Ibrahim, bahkan mengancam akan merajam Ibrahim, apa kata Ibrahim? Qala salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi, innahu kana bi hafiyya. Kata Ibrahim, salam. Nggak apa-apa wahai ayah, aku akan minta ampun untukmu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku sangat baik kepadaku. Qawlan layyinan, sebelum kalimat-kalimat yang lain. Bahkan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Dan Allah akan memberikan kebaikan melalui jalan yang lembut yang tidak diberikan dengan cara-cara yang kasar.
Maka muncullah salah satu kisah yang cukup fenomenal dalam kehidupan Nabi tentang sifat lemah lembut, adalah adegan ketika ada seorang laki-laki Badui buang air kecil di dalam Masjid Nabawi. Ini masjid tersuci nomor 3 di dunia bagi kaum muslimin. Setelah Makkah, nomor 2 bahkan setelah Makkah, kemudian Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Ada orang Badui, dan orang Badui ini dalam istilah Arab disebut A'rabi, orang yang tidak berpendidikan baik, orang yang belum paham Islam, bahkan belum masuk Islam. Dia ngelihat ada kayak tembok gitu, dia buang air kecil di situ. Lalu para sahabat berdiri ingin memarahi dia. Nabi mengatakan, tunggu, biarkan dia, jangan sakiti dia. Karena kalau dia ditahan atau dicegah, itu akan menyakiti dia, udah terlanjur. Maka biarkan dia, jangan sakiti dia. Setelah dia selesai dengan hajatnya, maka Nabi kemudian ingin mengambil air, tetapi para sahabat mendahului beliau dan membersihkan kotoran laki-laki tadi. Setelah selesai, Nabi memanggil dia, lalu mengajak dia berbicara baik-baik. Walaupun tidak disebutkan secara detail, apa yang Nabi ucapkan kepada laki-laki ini, tetapi kesimpulannya dengan kelembutan Nabi bertanya tentang siapa namanya, dari mana asalnya, lalu memberi nasihat, ini tempat apa, kenapa tidak boleh buang air kecil di sini. Setelah Nabi menasihatinya baik-baik, akhirnya dia kemudian masuk Islam. Dan setelah dia masuk Islam, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, rahmatilah saya dan juga Rasulullah SAW, yang lain jangan. Sampai dia berdoa seperti itu, rahmati saya dan Rasulullah saja, yang lain jangan. Karena dia sebel sama yang lain, sama Rasul dia cinta. Kemudian Nabi tersenyum dan mengatakan, kalau berdoa jangan berdoa seperti itu, doakanlah kebaikan buat semuanya. Baru dia katakan, ya Allah rahmati saya, rahmati Rasulullah, rahmati kami semuanya. Sikap lemah lembut. Termasuk juga ada seorang laki-laki di zaman Nabi yang seringkali merencanakan untuk membunuh Nabi SAW. Sampai suatu ketika dia berhasil ditangkap oleh para sahabat, dibawa ke Madinah. Sampai di Madinah, Nabi menyuruh sahabat untuk mengikat dia di salah satu tiang masjid. Jadi dulu masjid juga berfungsi sebagai penjara darurat. Dia diikat di tiang masjid. Setiap kali Nabi datang ke masjid, Nabi tersenyum kepada dia dan bertanya, bagaimana kabarmu? Awalnya dia marah. Udah tahu diikat, nanya kabar. Terus Nabi datang lagi, dia ditanya, gimana kabarmu hari ini? Gimana kabarmu hari ini? Terus Nabi bertanya. Intinya Nabi menyapa dia, walaupun dia musuh. Dan ternyata lama-kelamaan dengan sapaan Nabi yang lembut, tulus, dan senyum Nabi yang luar biasa, akhirnya dia menjawab, baik wahai Muhammad. Bagaimana kabarmu? Baik wahai Muhammad. Lalu Nabi mengatakan, lepaskan ikatan dia. Setelah dilepaskan ikatannya, Nabi bertanya kepada dia, menurutmu apa yang harus kami lakukan kepadamu? Kata dia, kalau engkau mau, lepaskan saya akan pulang ke kampung saya, akan saya ambil harta yang banyak, lalu saya berikan kepadamu tebusan terhadap diri saya. Dan peganglah janji saya. Maka Nabi mengatakan, tidak. Engkau tidak perlu menebus, engkau bebas. Dia mengatakan, saya bebas? Ya. Tapi kalau kamu ingin kembali ke negerimu, mandilah terlebih dahulu. Dia disuruh mandi. Setelah dia selesai mandi, dia diajarkan cara berwudu. Ternyata gara-gara keadaan suci itu Allah menurunkan hidayah ke dalam hatinya, lalu dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dia ketemu dengan Rasulullah, dia mengatakan, sungguh dulu engkau adalah orang yang paling saya benci, maka sekarang engkau adalah orang yang paling saya cintai. Allah mengubah sesuatu dengan sifat lemah lembut yang tidak bisa diubah dengan sifat yang kasar dan keras. Lalu muncul lagi adegan, seorang laki-laki di zaman Nabi, Muslim, tapi dia suka minum. Lalu ketika dia dalam keadaan mabuk, dia suka mengganggu orang di jalan. Sehingga ditangkap oleh para sahabat, dihadirkan kepada Nabi. Nabi mengatakan, ikat dia di depan masjid. Lalu Nabi mengatakan, kita akan menghukum dia dengan cara, setiap orang yang datang ke masjid, mengambil sendalnya dan memukul dia dengan sendal mereka. Setiap masuk masjid. Setiap masuk masjid, sendal dipegang, pukul. Dan memukulnya pun di bagian yang tidak akan melukai. Mungkin di lengannya atau di kakinya. Dipukul, lalu masuk ke masjid. Supaya dia sadar. Lalu tiba-tiba ada seorang laki-laki, sahabat, memukulnya sambil mencela dengan mengatakan, celaka kamu. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan begitu. Janganlah engkau membantu syaitan untuk mencelakakan saudaramu. Tegas, tetapi tetap menjaga kehormatannya. Sampai Nabi bersabda, kalau kita baca kitab Riyadhus Shalihin, ada bab yang khusus masalah ini. Nabi bersabda, jika budak perempuan kalian
berzina, maka cambuklah dia, tetapi jangan mencela dia. Kalau dia berzina untuk kedua kalinya, cambuklah dia, tetapi jangan mencela dia. Kalau dia berzina lagi untuk ketiga kalinya, maka juallah dia walau dengan harga seutas tali yang murah, tetapi jangan mencela dia. Dalam Islam tidak ada ruang untuk mencela siapapun. Tetapi hukum, hak agama untuk ditegakkan. Sedangkan celaan bukan bagian dari agama. Ini sikap lemah lembutnya Islam tanpa kehilangan ketegasannya. Kemudian Nabi juga mengatakan tentang bagaimana seorang suami kepada istri. Istausu bin nisa'i khairan, fa innal mar'ata khuliqat min dhila, wa inna a'wajad dhila a'lah. Perlakukanlah istri kalian dengan lemah lembut, dengan baik. Karena sesungguhnya perempuan itu tercipta dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang atasnya. Jika kalian terlalu kaku, keras, mereka akan patah. Dan jika kalian membiarkan, mereka tetap bengkok. Istausu bin nisa'i khairan. Perlakukan mereka dengan lemah lembut. Ini diantara banyak sekali riwayat-riwayat tentang pentingnya sifat lemah lembut. Walaupun bukan berarti tidak ada ketegasan sama sekali. Yang ketiga, setelah hayyinin, rendah hati, layyinin, lemah lembut, ada sahlin. Sahlin itu mudah dan memudahkan. Kalau ke dirinya easy going, kalau ke orang lain itu dia sangat gampang, enjoy gitu. Tidak terlalu mempersulit urusan orang lain. Dan saking ingin memudahkan urusan orang lain, Nabi SAW sering kesulitan sendiri. Saking ingin memudahkan urusan orang lain, sampai beliau sering kesulitan sendiri. Di antaranya, suatu saat Nabi sedang berada di pasar, tiba-tiba ada seorang perempuan, kemudian meminta Nabi, "Hei anak muda, temenin saya belanja." Nggak tahu kalau itu Rasulullah. Ditemenin sama Nabi, angkat barang-barangnya, sampai selesai semuanya, kemudian diantarkan ke rumahnya, sehingga Nabi jadi tidak menyelesaikan hajatnya sendiri, demi memudahkan urusan orang lain. Karena Allah berfirman, siapa yang memudahkan urusan saudaranya di dunia, maka Allah mudahkan urusan-urusan dia nanti di akhirat. Dan kita tahu akhirat itu hari ketika urusan akan sangat sulit dan kepayahan. Nabi memudahkan. Bahkan dalam sebuah riwayat yang juga cukup terkenal, suatu pagi Nabi SAW lapar. Kemudian beliau datang ke dapur istrinya, membuka-buka, kalau bahasa kita mungkin membuka panci gitu, ingin mencari makanan apa di dapur. Ternyata hari itu Aisyah belum memasak apa-apa. Sehingga Nabi ketika lagi buka-buka panci di dapur, tiba-tiba Aisyah muncul. Nabi tidak ingin mempersulit Aisyah, sehingga tiba-tiba Nabi mengatakan, "Ya Aisyah, hari ini saya berpuasa." Sehingga Aisyah otomatis mengatakan, "Oh ya sudah kalau gitu sekalian, memang saya hari ini tidak memasak. Bukankah puasa sunnah boleh niat belakangan dengan syarat belum makan apa-apa?" Akhirnya Nabi yang tadinya niat tidak puasa, gara-gara tidak ada makanan dan tiba-tiba Aisyah muncul. Dan kalau Nabi sampai ketahuan lagi buka-buka panci, nanti Aisyah terpaksa harus belanja, masak segala macam. Untuk memudahkan Aisyah, Nabi mengatakan langsung, "Aisyah, hari ini saya berpuasa." Sehingga Aisyah tidak perlu merasa bersalah karena tidak memasak hari itu. Lihat bagaimana Nabi memudahkan urusan keluarganya. Bahkan ketika ditanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, apa yang dilakukan Nabi di rumah?" Aisyah mengatakan, "Nabi di rumah sibuk menyelesaikan semua urusan istri-istrinya." Jadi Nabi kalau di luar, orang berlomba-lomba menyelesaikan hajat beliau, kalau di rumah, beliau justru sibuk dan tidak berhenti untuk menyelesaikan hajat keluarganya. Menyelesaikan urusan orang lain, sahlin, memudahkan. Dan Allah Subhanahu wa taala senang memudahkan urusan hamba. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin memudahkan kalian dan tidak ingin mempersulit kalian. Lalu siapa kita yang ingin mempersulit urusan orang lain? Bahkan Allah saja ingin memudahkan urusan kita. Yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah, sifat yang dicintai Allah dari seorang hamba adalah qaribin. Qaribin ini lalu menjadi bahasa Indonesia karib, artinya dekat. Akrab, tidak jaim. Orangnya itu mudah untuk bergaul. Baru kenal dengan dia langsung akrab. Dan juga bukan berarti dia terlalu sok akrab atau caper dan seterusnya. Tetapi mudah bergaul dengan dia. Tidak ada jarak, tidak membuat orang sungkan. Rasulullah SAW ketemu dengan siapapun, orang itu akan mudah curhat kepada beliau. Bahkan seorang perempuan yang baru kenal beliau, dengan nyaman curhat kepada beliau. Datang seorang perempuan mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah Allah la yastahi minal haq?
Allah tidak malu kalau kita ngomong tentang suatu kebenaran? Kata Nabi, ya. Memangnya ada apa? Kata dia, ya Rasulullah, bagaimana cara membersihkan haid? Seorang perempuan nyaman bertanya itu kepada Rasulullah. Dan pasti tidak akan nyaman bertanya itu kepada yang lain. Bagaimana cara membersihkan haid? Nabi mengatakan, ya dibersihkan. Kata dia, ya tapi bagaimana? Kata Nabi, ya dibersihkan. Kata dia, ya tapi bagaimana ya Rasul? Akhirnya Aisyah yang mendengar pertanyaan ini, memegang tangannya, membawa dia masuk ke dalam dan dijelaskan secara lebih jelas, lebih detail, karena Nabi tidak mungkin menjelaskan itu kepada yang bukan mahramnya. Tapi intinya di sini, betapa seorang perempuan merasa nyaman untuk curhat, menanyakan perihalnya kepada Rasulullah, termasuk sampai turun ayat curhat di dalam Al-Quran. Tahukah kita surat curhat di dalam Al-Quran? Surat curhat itu namanya Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Kalau kita baca Al-Mujadilah artinya curhat. Kalau kita baca Al-Mujadilah artinya perempuan yang sedang curhat. Sampai turun ayat tentang curhat, seorang perempuan datang kepada Rasulullah dan menanyakan perihal masalah keluarganya kepada Rasulullah SAW. Dan tidak ada orang yang datang kepada Nabi dalam keadaan kecewa. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tunjukkan 4 sifat ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Mulai dari keluarga, tetangga, siapapun, bahkan orang yang kadang kita tidak kenal di jalan. Bukankah dengan tersenyum kita bisa mencairkan suasana? Bukankah dengan sedikit mengalah itu tidak akan merugikan kita? Kita adalah muslim, dan sebagai muslim kita punya tanggung jawab untuk memperlihatkan bahwa Islam itu agama yang indah, agama yang terbaik. Jangan sampai agama Islam ini dicela justru karena akhlak kita yang tidak baik. Berarti kita telah mencoleng agama kita sendiri. Barakallahu li walakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, la yaskhar qaumun min qaum, asa ayyakunu khairam minhum, wala nisa'um min nisa', asa ayyakunna khairam minhun. Janganlah kalian saling mencela, karena bisa jadi orang yang dicela itu lebih baik daripada orang yang mencela. Begitu juga sekelompok perempuan. Jangan mencela kelompok perempuan yang lain, karena bisa jadi perempuan yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Intinya, ayat-ayat akhlak di dalam Al-Quran itu sangat banyak, dan jangan lupakan bahwa akhlak itu sama pentingnya dengan akidah dan ibadah. Dan bukan berarti mengambil akhlak membuang akidah dan ibadah. Atau sebaliknya, mengambil akidah dan ibadah saja, tapi mengabaikan akhlak. Islam adalah sebuah kesatuan. Memahami Islam itu harus kafah. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam agama ini secara utuh. Utuh artinya tidak mengambil sebagian ayat dan membuang sebagian yang lain. Mengambil satu sunnah dan membuang sunnah yang lain. Mengambil satu syariat dan membuang syariat yang lain. Maka siapapun yang membeda-bedakan antara satu ayat dengan ayat yang lain, satu sunnah dengan sunnah yang lain, satu syariat dengan syariat yang lain, sungguh dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wama yakhda'una illa anfusahum. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ayat dan hadis-hadis tentang akhlak ini dalam kehidupan kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang dijanjikan kepada kita, yaitu terhindar dari api neraka. Terakhir, marilah kita sama-sama berdoa, dan saya selalu berharap kaum muslimin di seluruh dunia, hari Jumat adalah yaumud du'a, hari diijabahnya doa. Maka bantulah saudara-saudara kita di Suriah, di Palestina, di Rohingya, di seluruh dunia, termasuk mungkin yang di Indonesia seperti di Aceh dan di seluruh Indonesia. Bantulah mereka dengan doa. Mudah-mudahan doa-doa kita akan meringankan urusan-urusan mereka dan akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana walil muslimin. Allahumma ighfir lana waliwalidayna
وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في سوريا اللهم انصر المسلمين في العراق اللهم انصر المسلمين المستضعفين المظلومين في رهينيا اللهم انصر دعوتنا يا الله اللهم اشف صدور المسلمين يا الله اللهم اجعل بلدنا هذا إندونيسيا بلدا آمنا بلدا آمنا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم يا رزاق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, maafkanlah kesalahan kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, anugerahkanlah kepada bangsa kami ini pemimpin-pemimpin yang taat kepadamu dan adil kepada manusia. Berilah petunjukmu kepada pemimpin-pemimpin kami dan bimbinglah ulama-ulama kami. Berilah hidayahmu kepada pemuda-pemuda Islam di Indonesia dan bangkitkanlah Islam di tangan-tangan para pemudanya. Berikanlah kepada kami keluarga-keluarga yang menjadi penyejuk mata kami dan jadikanlah kami imam dalam ketakwaan. Ya Arhamar Rahimin, bantulah saudara-saudara kami di seluruh dunia, saudara-saudara kami di Palestina, di Suriah, di Irak, di Myanmar, di Yaman, di Mesir, dan di seluruh dunia ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami di Nanggro Aceh Darussalam dan kuatkanlah kesabaran mereka. Hindarkanlah negeri ini dari malapetaka dan musibah-musibah yang akan mengambil dan menyakiti urusan dan menyulitkan urusan kaum muslimin. Ya Arhamar Rahimin, satukanlah barisan kaum muslimin, satukanlah hati kaum muslimin. Engkaulah yang menggenggam hati hambamu, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kebesaranmu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, jadikanlah kami termasuk di antara orang-orang yang menolong agamamu. Jangan engkau biarkan kami menjadi orang yang hanya duduk berpangku tangan dan membiarkan agamamu dalam keadaan terlunta-lunta. Ya Arhamar Rahimin, selamatkanlah kami di dunia dan di akhirat. Jauhkan kami dari azab kubur. Berikanlah kepada kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Sejak Rasulullah wafat, berkali-kali Bilal minta izin kepada Abu Bakar untuk ikut jihad dan gak pulang lagi ke Madinah, pengen tinggal di tempat yang lain. Udah gak kuat lagi berada di Masjid Nabawi. Karena orang yang dia cintai telah wafat. Tapi gak diizinkan oleh Abu Bakar sampai akhirnya setelah sekian lama membujuk Abu Bakar bisa diizinkan, pergilah Bilal dan akhirnya Bilal tinggal di Syam. Kalau sekarang Suriah. Di sanalah Bilal menikah. Jadi selama ini dia asik dengan cintanya kepada Rasulullah sehingga nggak sempat mikirin pernikahan. Baru berangkat ke Syam, sampai di Syam Bilal menikah di sana. Menikah di sana, hidup di sana sampai setelah beberapa tahun berada di Syam, akhirnya bergantilah pemerintahan dari masa Abu Bakar ke masa Umar bin Khattab. Setelah beberapa tahun di Syam, pada suatu malam Bilal menangis.
Malam-malam dia bangun nangis, gerung-gerung gitu kayak anak kecil. Istrinya nanya, ya Bilal ada apa, kamu mimpi buruk? Enggak, justru ini mimpi baik. Mimpi apa? Aku mimpi ketemu dengan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah bersabda, siapa yang melihat aku dalam mimpi, berarti dia melihat aku dalam kenyataan. Aku bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpi dan Rasulullah berkata, ya Bilal, kami rindu kepadamu. Sudah lama engkau tidak mengunjungi kami ya Bilal. Setelah bangun dari mimpi itu, Bilal semakin rindu kepada Rasul, merasa bersalah udah lama gak menjenguk Rasulullah. Akhirnya Bilal pun memutuskan untuk, kalau bahasa kita mah umroh. Memutuskan untuk ziarah ke makam Rasul. Berangkat Bilal dari Syam, umroh ziarah ke makam Rasul. Melihat Bilal masuk lagi ke kota Madinah, penduduk Madinah itu berasa seperti hidup lagi di zaman Rasul. Senang gitu, dan Umar sangat senang dengan kedatangan Bilal. Sehingga selesai Bilal sholat, selesai Bilal ibadah-ibadah sunnahnya, termasuk menjenguk atau berziarah ke makam Rasul dan Abu Bakar. Kemudian Umar berkata kepada Bilal, ya Bilal, sudah lama kami tidak mendengar suara azan darimu. Tolong kumandangkan sekali lagi azan seperti engkau mengumandangkannya di masa Rasul. Kami rindu ingin merasakan suasana di zaman Rasul. Benar Bilal, kata para sahabat yang lain yang ada di situ. Umar, kemudian Abdurrahman, beberapa orang sahabat, ya Bilal azan, kami ingin mendengar suaramu seperti dulu kami mendengarnya di masa Rasul. Kata Bilal, saya tidak akan kuat. Kata mereka, coba dulu kamu usahakan karena kami ingin sekali mendengarnya. Saya tidak akan kuat. Cobalah wahai Bilal demi kami supaya kami bisa semangat lagi dalam beramal soleh mengikuti perjuangan Rasulullah. Akhirnya karena udah dipaksa terus, Bilal pun mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kota Madinah kaget mendengar suara Bilal. Orang-orang yang ada di rumah semuanya mengatakan, apakah Rasulullah sudah bangkit kembali? Mereka semuanya kaget dan bahagia. Seolah-olah Rasulullah sudah bangkit dari kematiannya. Seperti Isa seolah-olah diturunkan kembali setelah dia diangkat ke langit. Satu kota Madinah tuh kaget bahagia gitu. Kayak seorang ibu yang kehilangan anaknya tiba-tiba mendengar suara anaknya dari jarak dekat dan ingin dipeluk segera anaknya itu. Saking rindunya mereka kepada Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasar yang tadinya ramai tiba-tiba sepi mendengar suara Bilal yang masih sayup-sayup. Asyhadu an la ilaha illallah. Semuanya berlari keluar dari tempat-tempat kerja mereka, dari pasarnya, dari rumahnya. Semuanya berlari ke masjid. Ingin memastikan apakah Rasulullah sudah dibangkitkan kembali. Bahagia semuanya. Apakah Rasulullah sudah dibangkitkan? Apakah Rasulullah sudah hidup lagi? Semuanya bertanya dengan pertanyaan yang sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Semuanya semangat datang ke masjid. Ngumpul, ramai banget. Kemudian ketika Bilal mengatakan, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna. Gak sanggup lagi Bilal, berhenti di situ. Kemudian Bilal menangis dengan suara nangis yang luar biasa kerasnya. Lalu satu masjid menangis, lalu satu kota Madinah menangis. Sehingga para ulama mengatakan, tidak pernah kota Madinah menangis sedahsyat mereka menangis hari itu kecuali ketika Rasulullah wafat. Cuma 2 kali menangisnya kota Madinah paling dahsyat. 1 hari ketika Rasulullah wafat. 2 hari ketika Bilal kembali mengumandangkan azan dan mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semuanya menangis. Semuanya merasa kehilangan Rasulullah. Semuanya merasa bahwa mereka ingin kembali di zaman ketika Rasulullah masih hidup. Lalu mereka bertanya setelah semuanya selesai menangis, ya Bilal, kenapa kamu tadi menangis? Kata Bilal, dulu biasanya kalau saya selesai mengumandangkan azan,
saya akan datang ke hujrahnya Rasul. Hujrah Rasulullah itu kamarnya Rasul, rumah kecilnya Rasul. Selesai azan saya akan datang ke rumahnya Rasulullah dan memanggil, ya Rasulullah, as-salah, as-salah. Rasulullah nggak keluar sampai mendengar suara Bilal memanggil beliau secara khusus. Udah selesai azan, Bilal manggil Rasul, ya Rasulullah, as-salah, as-salah. Baru Rasulullah keluar dengan wajah berseri-seri. Sekarang bagaimana saya akan memanggil Rasulullah sedangkan Rasulullah sudah bersama kekasihnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Menangis lagi satu masjid, satu kota Madinah. Pokoknya hari itu adalah hari berkabung sekota Madinah. Hari menangisnya kota Madinah, saking rindunya mereka kepada Rasulullah. Bagaimana dengan kita ketika mendengar suara azan dan muazin mengucapkan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Di situ kelihatan apakah kita mencintai Rasulullah lebih dari apapun juga setelah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, fatarabbasu, hati-hati. Kalau tidak, fatarabbasu, tunggu aja. Na'udzubillah min dzalik, berarti masih ada kemunafikan dalam hati kita. Bagaimana kita? Apakah hati kita merasa gemetar, bergetar ketika kita mendengar suara seseorang mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah hati kita bergetar seperti bergetarnya hati seorang kekasih ketika mendengar suara kekasihnya, nama kekasihnya disebutkan?